Shalom saudara-saudara, saya Pendeta Reza Abraham saat ini akan membagikan pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran yang kedua dengan judul Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini berfokus pada Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, di mana minggu lalu kita belajar siapa penulis buku Efesus. Jawabnya adalah Rasul Paulus. Sifat penulisannya dalam bentuk surat. Ditujukan kepada siapa? Jemaat yang ada di Efesus. Apa tujuannya? Supaya jemaat Efesus menyadari bahwa mereka adalah umat Yesus Kristus, pengikut Yesus, murid Yesus. Mereka adalah gereja yang telah dipanggil oleh Yesus untuk menjalankan misi keselamatan kepada setiap orang. Dan di sana Rasul Paulus mengajak kepada setiap jemaat untuk bersatu di dalam Yesus. Nah, pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini, di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14, maka kita akan melihat apa saja yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sana. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya memulai dari Efesus 1 ayat yang ketiga. Waktu nulis surat kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus di sana menyatakan pujian kepada Tuhan. Kenapa dia memuji Tuhan? Jawabnya, karena ada berkat rohani di dalam sorga yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Karena berkat rohani yang Tuhan berikan, itulah maka dia memuji dalam suratnya. Memuji Tuhan. Nah, apa itu berkat rohani di dalam sorga? Berkat rohani di dalam sorga itu sama dengan berkat sorgawi. Karena berkat itu berasal dari sorga, atau berkat itu berasal dari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, berkat sorgawi itu apa sebenarnya? Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang berkat sorgawi itu. Di dalam Efesus 1 ayat 4, Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan memilih kita manusia sebelum dunia dijadikan, supaya hidup kudus dan tak bercacat. Jadi, berkat sorgawi itu dalam bentuk Tuhan memilih kita manusia sebelum dunia dijadikan. Waktu kita membaca ini kan ini hal yang luar biasa. Bahwa Tuhan memilih kita sebelum kita lahir. Tuhan memilih kita sebelum dunia ada. Kenapa begitu? Berarti ada sesuatu hal yang sangat penting. Sehingga sebelum kita ada, kita sudah dipilih terlebih dahulu. Untuk apa? Supaya memiliki kekudusan dan tak bercacat. Bicara tentang hidup kudus dan tak bercacat, berarti ini berbicara tentang karakter. Karakter yang dimaksud adalah karakter Tuhan yang adalah kasih. Jadi, Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita memiliki karakter kasih dalam kehidupan. Kenapa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan? Karena jauh ke depan Tuhan melihat, kemahatauan Tuhan, melihat bahwa dosa akan muncul, dosa akan ada. Itulah sebabnya sebelum dosa ada, maka solusinya diberikan. Dengan cara berkat sorgawi disiapkan, yaitu Tuhan memilih kita supaya memiliki karakter kasih. Artinya, maka karena ada dosa, itulah yang membuat karakter kasih hilang di dalam kehidupan. Waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali Adam dan Hawa, Tuhan katakan bahwa kita akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya menurut karakter kasih Tuhan ada di dalam diri manusia. Tetapi setelah dosa muncul, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karakter Tuhan itu hampir-hampir hilang. Karakter Tuhan itu rusak. Tuhan melihat itu jauh sebelum hal itu terjadi. Makanya diberikanlah berkat sorgawi, yaitu memilih kita manusia untuk memiliki karakter kasih. Jadi berkat sorgawi itu adalah Tuhan memilih kita manusia supaya kita memiliki karakter kasih. Nah, pertanyaan berikutnya begini. Tuhan memilih kita manusia itu untuk jadi apa sebenarnya? Untuk menjadi apa? Di dalam Efesus 1 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan di sana, Tuhan menentukan sejak semula, atau menetapkan, atau mentakdirkan. Inilah satu-satunya yang dicatat dalam Alkitab bicara tentang takdir. Bahwa takdir itu adalah takdir di mana Tuhan memilih kita sejak awal untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi sebenarnya kalau kita membaca ayat 4 dan ayat 5, ini maknanya sama. Di ayat 4 memilih kita supaya memiliki karakter kasih. Di ayat yang kelima menentukan sejak awal, sejak semula supaya kita menjadi anak-anak Allah. Artinya sama, karena dosa berarti ada satu peristiwa yang membuat kita ini tidak menjadi anak-anak Allah. Artinya menjadi hamba dosa. Nah, dalam hal ini ketika berkat sorgawi diberikan, yaitu Tuhan memilih kita supaya kita memiliki karakter kasih, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Artinya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, maka ketika kita membaca ini, berkat sorgawi yang Rasul Paulus nyatakan adalah dalam bentuk
Tuhan memilih kita, manusia, untuk menjadi anak-anak Allah yang berkarakter kasih. Itulah berkat surgawi yang Rasul Paulus maksudkan. Nah, sekarang lebih jauh lagi, bagaimana berkat surgawi itu dinyatakan? Tadi berkat surgawi adalah Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anak Allah, untuk berkarakter seperti karakter kasih seperti Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sudah disiapkan. Nah, sekarang pernyataannya itu bagaimana? Bagaimana berkat surgawi itu dinyatakan? Wujudnya itu seperti apa? Maka dijawab di dalam Efesus 1 ayat 6-8. Melalui kematian Yesus di kayu salib, itulah kasih karunia. Jadi ternyata berkat surgawi itu dinyatakan wujudnya dalam bentuk kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini untuk menjalankan misi keselamatan. Dengan matinya di kayu salib, maka ada penebusan dan juga pengampunan dosa. Maka sekarang kita memahami hal ini. Ternyata berkat surgawi itu wujudnya adalah kematian Yesus di kayu salib yang membawa pengampunan dosa kepada setiap orang, di mana setiap orang akan memiliki karakter kasih, setiap orang akan menjadi anak-anak Allah kalau mereka menerima kematian Yesus di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16, yang percaya kepada Yesus. Jadi ternyata wujudnya itu adalah kematian Yesus di kayu salib. Itulah kasih karunia, yaitu pemberian cuma-cuma yang seharusnya kita tidak layak menerimanya, tapi kita dilayakkan untuk menerima berkat surgawi itu dalam bentuk kematian Yesus di kayu salib. Pertanyaan berikutnya begini, apa tujuan berkat surgawi itu diberikan? Atau apa tujuannya Yesus mati di kayu salib? Kan begitu. Maka di dalam Efesus 1 ayat 9-10, untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Yesus. Jadi tujuannya adalah supaya disatukan semua orang, baik Yahudi, non-Yahudi, di dalam Yesus. Ini berbicara tentang akhir sejarah dunia ketika Yesus datang untuk kedua kali. Maka Yesus akan menyatukan semua orang, mengumpulkan semua orang untuk kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Itulah tujuannya. Jadi istilahnya kalau dalam pelajaran sekolah sahabat ini warisan seutuhnya. Sesuatu yang akan diberikan. Karena dosa di sana manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka untuk mewujudkan hal itu supaya manusia tidak binasa di sana, maka diberikanlah berkat sorgawi dalam bentuk kematian Yesus di kayu salib. Tujuannya adalah supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal. Itulah tujuannya berkat sorgawi diberikan. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menerima berkat sorgawi yang Tuhan sudah siapkan bagi kita manusia? Dalam Efesus 1 ayat 11-14, Rasul Paulus menjabarkan tentang memuji dan memuliakan Tuhan atau ibadah kepada Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Kemudian mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman di dalam kehidupan ini. Kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian menerima Roh Kudus. Nah, dalam bagian akhir ini sangat penting sekali. Memang Roh Kudus adalah oknum ketuhanan yang dijanjikan. Dia adalah oknum ketuhanan yang dekat dengan manusia, karena memang peranan Roh Kudus pada saat ini adalah untuk membuat hati seseorang itu percaya kepada Yesus. Roh Kudus inilah yang membawa seseorang kepada Yesus. Roh Kudus inilah yang membawa seseorang kepada pertobatan. Istilah dalam pelajaran sekolah sahabat, Roh Kudus ini sebagai jaminan keselamatan, atau Roh Kudus ini sebagai uang muka. Ya, artinya adalah bahwa dengan adanya Roh Kudus ini sebagai jaminan, ini uang muka yang memang pasti keselamatan itu diberikan. Setiap orang yang membuka hati kepada tuntunan Roh Kudus, maka akan dituntun kepada Yesus Kristus, kepada jalan kebenaran itu. Itulah sebabnya, maka inilah yang harus dilakukan di dalam kehidupan dengan cara menyembah Tuhan, mendengar firman dan melakukannya, percaya kepada Yesus, dan semua itu dilakukan karena menerima Roh Kudus di dalam kehidupan. Intinya, Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan 14. Rasul Paulus sedang berbicara bahwa, "Hai jemaat Efesus, hai kita semua yang mendengarkan pada saat ini, bahwa keselamatan itu sudah disiapkan loh. Rencana agung Allah itu sudah disiapkan jauh sebelum dunia diciptakan." Kenapa begitu? Karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita manusia. Dan itu dilakukan pusatnya kepada Yesus. Yesus sebagai sentralnya. Melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, dan kemuliaan Yesus ketika datang untuk yang kedua kali. Itulah yang harus kita mengerti, memahami, dan percaya kepadanya.
bahwa dia adalah pusat dari segala sesuatunya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajak kepada jemaat Efesus untuk menyadari hal ini. Keselamatan sudah diberikan. Itulah sebabnya, maka karena keselamatan sudah diberikan, maka biarlah jemaat Efesus, kita semua untuk menyadari hal itu dan melakukan yang terbaik di dalam menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu, maka jemaat Efesus diajak untuk menyampaikan pekabaran ini kepada setiap orang dimanapun jemaat Efesus berada, termasuk kita pada saat ini. Jadi intinya rencana agung Allah yang berpusat pada Yesus adalah rencana keselamatan yang sudah direncanakan, yang menjadi sebuah takdir setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan di dalam kehidupan ini. Inilah pelajaran Sekolah Sabat yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.